underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, aktris Maudy Ayunda sempat trending di Twitter karena dia sempat mengungkapkan ingin mengubah asesmen atau evaluasi pendidikan dari yang tadinya pertanyaan multiple choice menjadi ended question. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Maudy Ayunda, artis yang cakep, cantik, intelek. Kalau nggak salah dia lulusan luar negeri ya, betul. Amerika. Itu luar biasa. Dia bercerita bahwa seandainya, ya boleh aja kalau kita bilang mau seandainya kan boleh, if ya, seandainya dia menjadi menteri pendidikan, dia tuh pengen merubah sistem penilaian, asesmen ya, penilaian terhadap murid-murid didiknya. Betul. Seperti kita ketahui sekarang ya, mau tes masuk perguruan tinggi atau mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu tes yang dilakukan itu terlalu banyak ya. Pertanyaan yang sifatnya pilihan ganda, A atau B atau C atau D gitu ya. Mana yang betul? Lah, dengan adanya terlalu banyak yang pilihan ganda tadi itu, istilah Inggrisnya itu kan multiple choice ya. Itu jadi pemikiran-pemikiran dari para murid yang mau meneruskan pendidikan itu cuman seperti menghafal, ya. Jadi kalau kita lihat latihan soal, latihan soal untuk masuk perguruan tinggi, terutama juga kalau kita mengikuti itu ada yang namanya bimbingan tes lah, ya macam-macam lah itu selalu yang dilihatkan itu pertanyaan-pertanyaan itu adalah selalu multiple choices tadi itu. Ya, jadi akhirnya itu para peserta didik yang kepingin maju ke jenjang lebih tinggi itu cuman pinter-pinteran menghafal jawabannya. Misalnya ibu kota negara Indonesia itu pilihannya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Ini Jakarta. Itu jadi cuman milih saja. Ya, kalau orang yang membawa acara pertanyaan ini jadikan semacam dagelan atau plesetan itu kan seperti bedek-bedekan. Ya. Jadi kalau nggak ngerti ya ngawur dah yang mana gitu kan. Ya bedek-bedekan itu kan ya tebak-tebakan ya. Nah, ini memang sangat tidak merangsang otak murid-murid kita itu, anak-anak kita itu otaknya jadi tidak terbiasa untuk dilatih untuk mengutarakan pendapat. Dan tidak bisa menguraikan analisa yang ada di dalam otaknya. Ya, jadi kita sangat setuju sekali ya bahwa Maudy Ayunda ini mengerti situasinya pendidikan di Indonesia itu jangan-jangan yang menjadi bobrok ini gara-gara terlalu lama sudah multiple choice. Jadi memang seharusnya itu anak didik kita itu harus dilatih untuk bisa mengutarakan pendapat, bisa menganalisa sesuatu yang terjadi, kemudian dia menyimpulkan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya seperti itu, ya. Jadi itu kalau istilahnya itu adalah pertanyaan terbuka. Jadi bagaimana pendapat you, apa yang harus dilakukan si A, macam-macam. Jadi biasanya soal-soalnya itu harus berupa artikel. Artikel pendek terus dikasih pertanyaan. Jadi anak-anak kita dilatih untuk memikir. Nah, kalau ini terjadi, maka anak-anak kita diharapkan kelak itu menjadi pemikir-pemikir yang hebat. Nggak cuman tadi itu bedek-bedekan tadi itu kan. Tapi ada beberapa pihak juga yang merasa keberatan Om Bob kalau multiple choice ini dihapus. Kira-kira kenapa ya Om Bob? Ya sekarang gini deh. Dari gurunya atau tukang koreksi ya, itu kalau multiple choice itu kan paling gampang ya, seperti pakai kertas yang dilubang-lubangin itu bisa itu ya. Lembaran jawaban tinggal ditempel kertas yang sudah dilubang-lubang di tempat jawabannya.
kalau itu udah ditempelkan, kelihatan itu yang diconteng adalah itu, ada langsung angkanya keluar tuh. Dapatnya yang betul berapa, yang salah berapa kan kelihatan. Ya, tapi kalau pertanyaan adalah pertanyaan terbuka, maka koreksinya kan harus dibaca. Ya, jadi mengoreksi satu ujian atau ulangan itu diperlukan banyak waktu oleh gurunya, ya kan? Dia harus baca, ini benar ya pendapatnya dia begini kan harus baca. Ya, jadi dia akan membuat waktunya dia habis untuk mengoreksi. Nah, ini yang paling keberatan kalau gurunya itu adalah bersifat saya jadi guru itu karena mencari pekerjaan. Bukan karena berkeinginan mendidik masyarakat atau mendidik murid supaya jadi pinter, maka dia tentu akan keberatan karena waktunya habis untuk ngoreksi. Ya, jadi kalau ada yang keberatan ya pasti yang keberatan itu adalah guru yang tidak menyadari profesi dia itu adalah mendidik, bukan nyambut gawe. Ya, nah, tapi anyway, ide dari Ayunda ini patut diacungi jempol. Mudah-mudahan ini ya menjelang besok ini segera dalam waktu dekat memang multiple choice itu nggak boleh dominan, hanya boleh sebagai pelengkap. Jadi kita akan mempunyai anak-anak kita akan menjadi pemimpin yang bukan berbasiskan hafalan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.